Perkenalkan, nama saya Febriana Nurkafi. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi kinerja dengan dosen pengampu Bapak Agus Maulana SEMM. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pengertian evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja disebut juga performance evaluation atau performance appraisal. Appraisal berasal dari kata Latin apparatir yang berarti memberikan nilai atau harga evaluasi kinerja. Berarti memberikan nilai atas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk diberikan imbalan, kompensasi, atau penghargaan. Evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil dalam memberikan imbalan atau penghargaan kepada pekerja. Setiap orang pada umumnya ingin berprestasi dan mengharapkan prestasinya diketahui dan dihargai oleh orang lain. Tujuan evaluasi kinerja. Tujuan evaluasi kinerja ada 6. Pertama ada pengembangan, yaitu dapat digunakan untuk menentukan pegawai yang perlu di-training dan membantu evaluasi hasil training. Yang kedua itu pemberian reward. Dapat digunakan untuk proses penentuan kenaikan gaji, insentif, dan promosi. Berbagai organisasi juga menggunakan untuk memberhentikan pegawai. Dan yang ketiga, itu motivasi, yaitu dapat digunakan untuk memotivasi pegawai, mengembangkan inisiatif, rasa tanggung jawab, sehingga mereka terdorong untuk meningkatkan kinerjanya. Yang keempat itu ada perencanaan SDM, yaitu dapat bermanfaat bagi pengembangan keahlian dan keterampilan serta perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima itu kompensasi, yaitu dapat memberikan informasi yang digunakan untuk menentukan apa yang harus diberikan kepada pegawai yang berkinerja tinggi atau rendah dan bagaimana prinsip pemberian kompensasi yang adil. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu komunikasi, yaitu evaluasi merupakan dasar untuk komunikasi yang berkelanjutan antara atasan dan bawahan menyangkut kinerja pegawai. Masuk ke hukum pelaksanaan kinerja karyawan. Di sini saya mengambil 3 hukum. Yang pertama itu Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negara sipil atau PNS atau sekarang dikenal dengan ASN. PP ini bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS. Yang kedua itu Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023. Tentang penetapan predikat kinerja pegawai ASN, surat edaran ini bertujuan untuk menciptakan sistem penilaian kinerja yang adil, transparan, dan memotivasi pegawai ASN. Yang ketiga itu Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang evaluasi kinerja pegawai. Dalam peraturan ini, pejabat penilai kinerja adalah atasan langsung dari pegawai yang melakukan evaluasi kinerja. Masuk ke jenis evaluasi kinerja karyawan. Yang pertama itu ditinjau dari ruang lingkupnya, yaitu evaluasi kinerja dilakukan oleh pimpinan manajerial untuk menilai karyawan yang bertugas pada manajerial tersebut, serta oleh setiap pekerja yang telah mendapat kerja dari karyawannya masing-masing. Yang kedua itu ditinjau dari segi waktu pelaksanaan, yaitu ada 2, evaluasi terus-menerus dan evaluasi sewaktu-waktu. Dan yang ketiga ditinjau dari substansinya, yaitu penilaian dan pengawasan mutu dan penilaian perkembangan. Pelaksanaan evaluasi kinerja karyawan ada beberapa, yaitu ada objektif, transparan, fair, bertatap muka, dan bahasa positif, bersikap netral, dan jujur. Masuk ke beberapa manfaat evaluasi kinerja karyawan, yaitu kepastian dalam pembuatan atau pembaruan struktur gaji, kompensasi, dan benefit. Yang kedua, penentuan posisi atau tanggung jawab yang sesuai dengan karyawan. Dan yang ketiga, membangun keterlibatan dan kepercayaan. Dan yang terakhir, hasil evaluasi dapat menjadi dokumen penting. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.